Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tama Sarsita Putri Saleh akan menjelaskan kepada kalian mengenai depenalisasi. Sebelum masuk ke depenalisasi, saya akan memberikan sedikit gambaran mengenai apa itu penalisasi. Jadi, apakah itu penalisasi? Penalisasi adalah suatu proses pengancaman suatu perbuatan yang dilarang dengan sanksi pidana. Maksudnya adalah penalisasi merupakan proses kebijakan legislasi tentang sistem penjatuhan sanksi pidana. Apakah suatu tindak pidana itu perlu diancam dengan sanksi pidana atau tidak? Dengan demikian, dalam suatu keadaan penalisasi dapat dikatakan sama dengan kriminalisasi, tetapi dalam keadaan lain, penalisasi tidak sama dengan kriminalisasi, karena ada perbuatan-perbuatan yang dikriminalisasi tetapi tidak dipenalisasikan, melainkan dengan jenis sanksi yang lain yang bersifat non-penal, yaitu dengan tindakan. Nah, hal ini berbanding terbalik nih sama depenalisasi. Depenalisasi adalah sanksi negatif yang bersifat pidana dihilangkan dari suatu perilaku yang diancam pidana. Dalam hal ini tuh hanya kualifikasi pidana yang dihilangkan, sedangkan sifat melawan atau melanggar hukumnya itu masih tetap dipertahankan. Jadi begini, depenalisasi itu merupakan proses menghilangkan sanksi yang bersifat menghukum pidana, yang pada awal mulanya itu suatu tindakan pidana itu diancam dengan sanksi pidana, diubah menjadi perbuatan pidana yang tidak diancam dengan sanksi pidana, melainkan diberi sanksi lain yang lebih bersifat edukatif dan humanis sehingga diharapkan pelaku tindak pidana tersebut bisa pulih kembali menjadi manusia yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, dalam depenalisasi itu, sifat perbuatan si pelaku tetap merupakan perbuatan yang melawan hukum, tetap merupakan perbuatan pidana, namun terhadap perbuatan pidana tersebut tidak dijatuhkan sanksi pidana, melainkan diberi sanksi tindakan atau sanksi lain yang bersifat mendidik. Seperti kata salah seorang tokoh, yaitu Profesor Sudarto, SH, depenalisasi adalah sebuah perbuatan yang semula diancam pidana, kemudian ancaman pidananya dihilangkan. Akan tetapi masih dimungkinkan adanya penentuan dengan cara lain, yaitu dengan cara yaitu melalui hukum perdata maupun hukum administrasi. Dalam proses depenalisasi, timbul suatu kesadaran bahwa pemindanaan itu sebenarnya merupakan ultimatum remedium. Oleh karena itu, terhadap perilaku tertentu yang masih dianggap melawan atau melanggar hukum, dikenakan sanksi-sanksi negatif non-pidana, yang apabila tidak efektif, baru itu dikeluarkan sanksi pidananya. Kebijakan depenalisasi ini digunakan untuk memperbaiki perundang-undangan yang pada awal mulanya sanksinya tuh hanya sanksi pidana penjara, kemudian diubah menjadi sanksi lain yang berupa tindakan atau treatment yang lebih baik sehingga demi tercapainya tujuan yang lebih baik lagi. Depenalisasi kebijakan atau konsep. Jadi, di tengah perdebatan mengenai kesahihan penggunaan konsep depenalisasi ini, muncul sebuah persepsi bahwa depenalisasi ini
adalah sebuah bentuk kebijakan yang harus dilakukan secara terbuka, terang-terangan, dan melalui proses formal. Yang dalam artian ini, depenalisasi merupakan sebuah bentuk kebijakan yang secara terang-terangan dikemukakan dan dilakukan oleh para penguasa terhadap suatu hal secara formal. Dengan kata lain, konsep depenalisasi harus melalui proses formal sebagaimana layaknya proses kriminalisasi dan dekriminalisasi, yaitu melalui sebuah proses kebijakan legislatif yang secara jelas dan terbuka mengangkat sebuah perbuatan sebagai tindak pidana ataupun menghapuskan sebuah perbuatan sebagai bukan tindak pidana lagi. Jadi, konsep kriminalisasi dan dekriminalisasi sendiri menurut Hafnagel itu tidak selamanya harus bersifat formal, sebab ada juga beberapa proses yang bersifat informal. Nah, berpacu pada konsepnya Hafnagel ini, akhirnya depenalisasi pun tidak harus terpaku pada secara formal juga atau harus melalui kebijakan legislatif atau melalui kebijakan penguasa dan lain-lainnya itu. Namun, sebenarnya depenalisasi secara informal pun sebenarnya sudah pernah terjadi. Misalnya saja, terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan tindakan pengemisan, pasal-pasal yang berkaitan dengan tindakan menyiksa hewan, atau terhadap sebuah fenomena sosial yang secara sadar diketahui dan memenuhi unsur-unsur rumusan sebuah tindak pidana, namun hal tersebut tuh dibiarkan saja atau diabaikan tanpa adanya sebuah tindakan penangkapan atau pemidanaan terhadap pelaku perbuatan tersebut. Realita yang terjadi di lapangan yang menunjukkan adanya sebuah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur sebuah tindakan pidana dan para pelakunya mampu bertanggung jawab, namun tidak dipidana secara tersirat, tindakan tersebut sudah merupakan tindakan depenalisasi atau sebuah tindakan untuk tidak memidanakan atau menggunakan tindakan sebagai perangkat pidana terhadap sebuah perbuatan tersebut. Nah, kemudian ada contoh kasus depenalisasi yang ada pada Indonesia, yaitu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pada undang-undang ini, biarpun sebenarnya tidak diungkapkan secara eksplisit menjelaskan tentang depenalisasi, namun secara teori konsep, depenalisasi ini telah ada dalam kerangka undang-undang tersebut, terutama dalam pasal 128 ayat 2 dan 3. Undang-Undang Narkotika dijelaskan bahwa wali pecandu yang belum cukup umur atau pecandu yang sudah cukup umur melaporkan kepada institusi penerima wajib lapor, maka pecandu tersebut tidak akan dituntut pidana, melainkan hanya rehabilitasi. Begitu juga peraturan narkotika yang dikeluarkan oleh Badan Pemerintah Pusat Uni Eropa yang mengkoordinasikan data kebijakan obat atau European Monitoring Center for Drugs or Drugs Addiction mendefinisikan depenalisasi sebagai penggunaan obat tetap menjadi pelanggaran pidana, tetapi hukuman penjara tidak lagi dikenakan atas kepemilikan atau penggunaan bahkan ketika sanksi pidana lain tetap dimungkinkan.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.